Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024. Pilpres 2024 memang 2 tahun lagi teman-teman, tetapi euforia sudah mulai muncul saat ini teman-teman, dengan berbagai kelompok yang mulai mendukung jagonya masing-masing untuk maju di 2024. Ada relawan Ganjar Pranowo yang kemarin ada yang menyebut Ganjar adalah salah satu calon presiden potensial, maka dideklarasikanlah Ganjar Pranowo. Kemudian juga ada Anies Baswedan, salah satu calon presiden Gubernur DKI Jakarta yang telah banyak membangun ibu kota Jakarta dan sukses, ini juga dimajukan menjadi calon presiden di 2024. Ada juga Pak Prabowo Subianto yang punya elektabilitas yang cukup bagus. Dari berbagai lembaga survei itu kemarin juga ada deklarasi Pak Prabowo maju di 2024. Nah teman-teman, kemarin juga di Nasdem juga begitu, akan menggelar Rakernas pada tanggal 15 sampai 17 Juni ini teman-teman, di mana dalam Rakernas itu akan menjaring calon presiden potensial untuk 2024. Jadi ini adalah strategi teman-teman untuk menaikkan popularitas sang calon presiden. Kemudian di KIB juga begitu, Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Golkar, PAN dan P3 juga begitu, ingin mengusung calon presiden. Calon presidennya bisa berasal dari internal koalisi, juga bisa dari eksternal koalisi. Dan diantaranya ada nama Ganjar dan Anies Baswedan masuk dalam penjaringan koalisi KIB. Nah, kemudian ada wacana, karena nama Anies Baswedan ini elektabilitas tinggi, ada Ganjar yang punya elektabilitas yang cukup tinggi, maka bagaimana kalau ini diduetkan untuk maju di 2024, yaitu Ganjar Anies atau Anies Ganjar di 2024. Hal tersebut kemarin diwacanakan oleh pihak Nasdem. Pak Surya Paloh katanya kemarin bertemu Pak Jokowi dan menyodorkan terkait nama Ganjar Anies di 2024. Walaupun setelah itu ada bantahan, pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi ini tidak membahas spesifik terkait calon presiden. Nah teman-teman, terkait wacana itu, ini ada berita yang cukup menarik dari PSI. Kris Natali menilai tidak mungkin nanti akan ada duet antara Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya mengenai pandangan Kris Natali jikalau terjadi duet antara Ganjar dan Anies di 2024. Kita baca berita dari Jawa News. Kris Natali sebut Ganjar bakal tolak duet dengan Anies. Tak akan tolerir orang yang pernah gunakan isu agama. Nah ini teman-teman, kalau kita lihat Kris Natali belum move on terhadap kekalahan Ahok melawan Anies Baswedan di 2017, di mana persaingan pada waktu itu cukup ketat antara Ahok dan Anies. Tetapi pada akhirnya Pak Anies lah yang menang di Pilkada DKI Jakarta dan menjadi gubernur. Dan setelah itu teman-teman, serangan bertubi-tubi dari PSI dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan, seolah-olah tidak terima dengan kekalahan pada waktu Pilkada 2017. Dan sampai hari ini pun teman-teman, pernyataan yang pedas ini masih terlontar dari Kris Natali. Kita baca beritanya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kris Natali, mengomentari wacana duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kris menilai wacana duet tersebut mustahil terwujud. Meskipun banyak pengamat yang melihat Ganjar Anies berpeluang besar menang, Kris yakin Ganjar akan menolak diduetkan dengan Anies yang dianggapnya kerap memakai politik identitas atau isu agama dalam berpolitik. Sementara lanjutnya, Ganjar memiliki tipikal yang nasionalis. Hal itu membuat duet dua orang ini sulit diwujudkan dalam Pilpres 2024. Ini sekali lagi teman-teman pandangan dari Kris Natali yang katanya Ganjar ini tipikal nasionalis, sementara Pak Anies ini memainkan terkait politik identitas, politik agama.
Sekali lagi teman-teman, ini pandangan dari Grace Natali yang belum tentu benar apa yang disampaikan Grace Natali. Kapan sih Pak Anies menggunakan identitas agama sebagai alat politik untuk menang di Pilkada DKI Jakarta? Saya tidak melihat itu. Tetapi yang terjadi pada waktu itu justru Ahok lah yang menyinggung terkait surah Al-Maidah, sehingga terjadi demo yang berjilid-jilid dari PA 212 yang intinya adalah minta supaya penegak hukum mengadili Ahok yang dianggap menista agama. Dan akhirnya terjadilah pilkada dan akhirnya Ahok kalah. Setelah kalah, Ahok disidang di pengadilan dan akhirnya Ahok dijatuhi hukuman kesalahannya mengenai pernyataan surah Al-Maidah. Jadi kalau kita melihat seperti ini teman-teman, kita melihat bahwa Grace Natali belum move on dari peristiwa 212 atau peristiwa Pilkada 2017. Oke, kita lanjutkan. Rasanya kalau melihat karakter Pak Ganjar, rasanya beliau bukan orang yang akan mentolerir orang yang pernah menggunakan isu agama, kata Grace dikutip dari wartaekonomi.co.id. Menurutnya, Ganjar merupakan kader PDIP yang diyakininya akan menolak dan tak akan berkompromi pada pihak yang kerap kali menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuan politiknya. Hal itu terkait nilai yang menurutnya dipegang teguh Ganjar. Karena itu Grace mengaku dirinya sulit untuk membayangkan Ganjar dan Anies akan bersama dalam satu paket pasangan di Pilpres 2024. Itu soal nilai ya, dan saya yakin Pak Ganjar nggak akan kompromi. Jadi rasanya menurut penerawangan saya nggak jadi pasangan itu, tegas Grace Natali. Ketika ditanya soal figur yang akan diusung PSI dalam Pilpres 2024 nanti, Grace menyatakan bahwa partainya akan mendukung figur yang anti korupsi dan berpegang teguh akan nilai-nilai toleransi. Siapa yang kita dukung tentu berpegang pada itu sambil melihat yang punya elektabilitas cukup baik, tandas Grace Natali. Sebelumnya wacana duet Ganjar Anies dimunculkan oleh Partai Nasdem. Fungsionaris DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan Paloh mengusung skenario Ganjar Anies untuk maju di Pilpres 2024. Duet pasangan ini adalah dari salah satu skenario memasangkan Ganjar dan Anies. Skenario ini yang menurut hemat kami dan menurut Pak Surya juga termasuk skenario terbaik, kata Sugeng. Namun hal itu ditepis langsung oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang membantah dirinya menyodorkan nama Ganjar Anies kepada Jokowi. Yang ketemu dengan Pak Presiden benar, tapi tidak spesifik membicarakan hal itu. Namun hal lain seperti apa yang tadi kami diskusikan dengan Pak Prabowo, kata Surya Paloh. Nah teman-teman, kalau kita lihat perkembangan kemarin, Pak Surya Paloh ini menerima kunjungan dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya melihat cukup cair teman-teman pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo Subianto. Sehingga kemarin ketika ditanya wartawan terkait calon presiden 2024, apa harus Pak Prabowo Subianto? Ternyata Pak Prabowo menjawab tidak harus saya untuk menjadi calon presiden. Tetapi mereka yang punya kapasitas juga punya pengalaman untuk itu. Jadi Pak Prabowo sebenarnya secara langsung sudah menyatakan tidak harus dirinya teman-teman untuk menjadi calon presiden. Tetapi yang lebih baik adalah yang berpengalaman. Nah kalau berpengalaman kita melihat ada Pak Anies Baswedan yang punya pengalaman cukup baik ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena Gubernur DKI Jakarta tantangannya tentu lebih berat daripada gubernur-gubernur di daerah lain. Karena kompleksitas persoalan, kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, Jakarta sebagai kota bisnis, sebagai pemerintahan, ini persoalan cukup banyak. Nah, kalau Pak Anies Baswedan ini bisa menyelesaikan persoalan yang begitu banyak, yang begitu rumit ini, maka sebenarnya Pak Anies punya kapasitas itu untuk menjadi calon presiden. Karena punya pengalaman yang cukup baik menjadi kepala daerah. Apalagi kemarin teman-teman, program Formula E yang waktunya cukup pendek itu pun mampu diselesaikan Pak Anies Baswedan dalam 60 hari untuk membangun sirkuit.
Dan itu diapresiasi oleh pihak FIO bahwa kerja Pak Anies Baswedan itu fantastis dan luar biasa. Bahkan Alberto Longo, teman-teman, selaku bos Formula E juga memuji kinerja Pak Anies Baswedan. Pak Anies punya kepemimpinan yang luar biasa, yang mampu mengkoordinir kegiatan dan ternyata sukses digelar di DKI Jakarta mengenai Formula E. Jadi apresiasi dari pihak luar justru ini yang lebih independen, yang lebih netral karena mereka tidak tahu menahu terkait persoalan politik di tanah air. Bahwa di tanah air itu ada polarisasi, ada perbedaan yang cukup mendalam mengenai cebong dan kampret. Ini luar biasa. Tetapi pihak luar negeri kan tidak tahu persoalan yang ada di Indonesia. Tetapi pihak Alberto Longo sebagai orang asing, orang luar negeri ini memuji kinerja Pak Anies Baswedan. Kepemimpinan yang solid, kepemimpinan yang bagus, mampu mensukseskan kegiatan Formula E dengan waktu yang cukup pendek. Nah, waktu yang cepat ini pun teman-teman, dengan durasi yang pendek 60 hari itu bisa diselesaikan Pak Anies Baswedan. Apalagi kalau Pak Anies ini diberi kesempatan 5 tahun untuk menjadi presiden. Ini akan banyak persoalan yang bisa diselesaikan Pak Anies Baswedan. Jadi saya melihatnya seperti itu. Menyelesaikan persoalan yang rumit dengan waktu yang pendek, dengan waktu yang singkat, ini Pak Anies mampu. Apalagi diberi waktu yang panjang selama 5 tahun untuk menjabat sebagai presiden. Tentu banyak hal-hal lain, banyak persoalan lain yang mampu diselesaikan Pak Anies Baswedan. Seperti halnya ketika 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies ternyata mampu banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta. Bahkan satu hal yang cukup menarik di awal kepemimpinan Pak Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, menstop reklamasi. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Program yang kemarin itu dilakukan oleh Ahok, membangun reklamasi, tetapi di era Pak Anies stop, dihentikan oleh Pak Anies Baswedan. Berani melawan kekuasaan kalau saya melihat itu, teman-teman, dari yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan yang ini dinilai oleh Grace Natali tidak cocok kalau disandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Katanya Pak Ganjar itu nasionalis, sementara Pak Anies ini pernah punya pengalaman terkait politik identitas. Ini yang disampaikan oleh Grace Natali. Tentu Pak Ganjar akan menolak diduetkan dengan Pak Anies dan mungkin tidak akan bersatu, tidak mungkin terjadilah duet antara Ganjar dan Anies. Ini analisa dari Grace Natali. Lalu bagaimana analisa dari teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.